Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa otak kayak lagi lemot atau jalan di mode lambat? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas rahasia di balik brain fog dan kelelahan mental. Langsung dari kacamata seorang ahli saraf. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Coba tanya ke diri sendiri, jangan-jangan otak kita lagi lowbat. Pertanyaan berikutnya ini mungkin bakal terasa familiar banget buat kamu. Pernah nggak ngerasa capek banget otaknya padahal seharian kayaknya nggak ngapa-ngapain? Ironis ya? Ternyata kata para ahli justru karena kita kurang gerak makanya otak kita jadi gampang lelah. Ini bukan kebetulan loh. Gejalanya tuh familiar banget pasti, kayak brain fog yang bikin kepala rasanya ngebul, gampang lupa, naruh kunci di mana aja bisa lupa, terus overthinking, mikirin hal-hal sepele sampai pusing sendiri. Dan yang paling sering, rentang perhatian kita jadi pendek banget. Ini bukan cuma perasaan kamu aja, ini beneran sinyal kalau otak kita lagi kewalahan. Lantas apa sih sebenarnya biang keladinya? Nah, seorang ahli saraf nunjuk beberapa pembunuh otak modern yang sering banget kita lakuin tanpa kita sadari. Dan inilah 3 tersangkaan utamanya. Scrolling nggak habis-habis, ilusi yang namanya multitasking, dan kurang gerak. Kelihatannya sepele kan? Tapi 3 hal ini diam-diam nyedot energi otak kita. Coba deh kita bedah satu-satu. Multitasking. Wah, ini sering banget dianggap sebagai keahlian super di zaman sekarang. Kayaknya kalau bisa ngerjain banyak hal sekaligus itu keren banget, produktif banget. Tapi tunggu dulu, sains punya cerita yang beda banget. Nah, ini dia nih kenyataannya. Otak kita tuh sebenarnya nggak pernah beneran ngerjain 2 hal barengan. Yang terjadi adalah otak kita loncat-loncat dari satu tugas ke tugas lain cepat banget. Proses ini namanya rapid switching. Bayangin aja kayak nyalain matiin mesin mobil berulang kali. Boros banget kan? Nah sama, ini boros energi otak banget. Oke, kalau multitasking itu penjahatnya, terus pahlawannya siapa dong? Jawabannya, menurut para ahli saraf, justru sesuatu yang sering kita anggap sebagai kemalasan. Sesuatu yang bertolak belakang banget sama hustle culture. Coba deh renungin kutipan ini. Di era digital, punya kesempatan untuk melamun adalah sebuah kemewahan. Yap, melamun. Apa yang sering kita sebut bengong atau nggak ngapa-ngapain, ternyata itu adalah waktu kerja paling krusial buat otak kita. Jadi gini, waktu kita lagi melamun, otak kita tuh sebenarnya lagi sibuk banget. Dia lagi nyortir semua informasi yang masuk, mengaktifkan jaringan khususnya yang disebut default mode network, dan disitulah koneksi-koneksi baru terbentuk. Disitulah ide-ide cemerlang muncul. Nggak heran kan, ide-ide paling brilian seringnya datang pas kita lagi mandi atau lagi jalan santai. Kita kayak punya tekanan sosial ya untuk selalu kelihatan sibuk. Ada waktu kosong dikit, rasanya bersalah. Terus apa yang kita lakuin? Ambil HP, scrolling. Padahal dengan begitu, kita tanpa sadar udah ngerampok waktu istirahat yang super berharga buat otak kita. Cuma demi nggak kelihatan gabut. Oke, jadi kuncinya adalah kita harus sengaja bikin jeda buat pemulihan. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya nih. Gimana caranya nge-reboot otak kita? Pasti udah sering dengar kan target 10.000 langkah sehari, udah kayak mantra kebugaran gitu. Tapi pertanyaannya, apa benar itu angka ajaib yang harus kita kejar? Jawabannya ternyata enggak. Kita sebenarnya cuma butuh sekitar 3.000 langkah. Itu setara sama jalan kaki 20 menitan aja. Dan itu udah cukup banget buat ningkatin aliran darah ke otak. Terus angka 10.000 itu dari mana? Ternyata itu cuma gimmick marketing dari tahun 60-an. Gerakan itu kunci banget. Bahkan sesimpel berdiri dari kursi kerja aja udah ngefek. Soalnya itu mengaktifkan otot di betis kita yang fungsinya kayak jantung kedua. Otot betis ini bantu pompa darah balik ke atas, ke otak kita, bawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhin. Nah, ini teknik yang bisa langsung dicoba. Pomodoro. Kerja fokus 20 menit, terus istirahat 5 menit. Tapi ada aturannya nih, istirahatnya harus istirahat fisik, bukan istirahat digital. Jangan ganti layar laptop dengan layar HP. Mendingan berdiri, peregangan dikit, atau jalan-jalan sebentar di ruangan. Power nap. Ini bukan tanda kemalasan ya, ini strategi jitu. Cukup 10-20 menit aja, udah bisa nyegerin otak selama berjam-jam. Dan ada tips penting nih, kalau kamu kebangun setelah 10 menit, ya udah bangun aja. Itu artinya otak kamu udah dapat istirahat yang cukup. Jangan dipaksa tidur lagi. Oke, jadi apa sih kesimpulan besar dari semua ini? Ini soal perubahan cara pandang yang penting banget. Pesan utamanya tuh ini, otak kamu nggak rusak kok, nggak ada yang salah sama otak kamu.
Dia cuma kewalahan aja sama dunia modern yang super sibuk dan nggak pernah ngasih dia waktu buat istirahat. Dan ini nih, cara pandang baru yang bisa bikin lega banget. Kalau kamu suka lupa, misalnya lupa mau ngapain pas masuk kamar, itu bukan berarti memori kamu jelek. Itu masalah distraksi. Artinya, perhatian kamu ke distrak atau kebajak sama hal lain di tengah jalan, walaupun cuma sedetik. Jadi, saya mau tutup pembahasan kita dengan pertanyaan ini buat kamu renungkan. Atensi atau perhatian kamu itu adalah mata uang paling berharga yang kamu punya. Nah, setelah tahu semua ini, besok kamu mau menginvestasikan atensi kamu kemana?